Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 19 April 2023, kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah pusat saat ini mulai fokus menyelesaikan permasalahan tumpahan aspal dan minyak dari kapal MT Ashi yang mencemari wilayah perairan Nias Utara dan didukung dari Lembaga Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Melalui diskusi Maritim Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJI membahas ancaman keamanan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia periode Januari-Maret tahun 2023. Selain masalah gangguan keamanan laut di zona ekonomi eksklusif kawasan perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan negara Filipina, pemerintah pusat menghadiri pertemuan Zoom diskusi maritim ini meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan pimpinan TNI Angkatan Laut yang menaruh perhatian khusus menangani kasus pencemaran laut dari tumpahan aspal dan minyak dari kapal MT Ashi berbendera Gabon yang karam di Nias Utara pada 11 Februari lalu. Penanganan saat ini termasuk penyelarasan perhitungan nilai kerugian yang dialami oleh nelayan. Selain telah memasuki negosiasi tahap pertama mengenai pembayarannya oleh pihak owner kapal tanker MT Ashi. Sementara pihak Indonesia Ocean Justice Initiative terus mengirim data kepada pemerintah pusat terkait hasil deteksi terhadap keberadaan kapal MT Ashi yang dinilai masih memiliki data kapal dan nomor IMO yang tidak jelas. IOJI juga telah mendorong pembentukan Tim Nasional Penanganan Keadaan Darurat atas tumpahan minyak dan juga aspal, khususnya di perairan Nias Utara sehingga kerusakan sumber daya dan biota laut dapat terkendali dan nelayan bisa beraktivitas kembali. Mendorong pemerintah pusat khususnya Menteri Perhubungan sebagai Ketua Tim Nasional Penanganan Pencemaran Laut untuk bergerak menangani kasus MT Ashi. Sudah ada hal-hal yang diupayakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, dan Pemda Nias Utara. Namun perwakilan Pemda Nias Utara dalam diskusi tadi juga menyatakan bahwa upaya-upaya tersebut masih belum maksimal. Bapak Menteri Perhubungan, kami titipkan aspirasi masyarakat Nias Utara kepada Bapak selaku Ketua Tim Nasional Penanganan Keadaan Darurat dari Tumpahan Minyak. Semoga kasus MT Ashi dapat segera diselesaikan. Pihak Indonesia Ocean Justice Initiative menyebutkan hingga saat ini baru 80 ton aspal yang berhasil dipungut. Dari total keseluruhan 3,5 juta ton yang diperkirakan masih mencemari perairan maritim Nias Utara dan Kepulauan Nias. Pemirsa, pemerintah Kota Sibolga memastikan harga sembako di sejumlah pasar tradisional menjelang Lebaran masih dalam kondisi normal. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing melakukan sidak bersama TNI Polri ke beberapa pasar tradisional kemarin. Menyebutkan harga kebutuhan pokok seperti gula pasir, minyak goreng hingga daging ayam dan daging kerbau yang dijual pedagang masih terbilang harga normal dan tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Seperti gula pasir dan minyak goreng kini dibanderol pedagang dengan harga Rp12.000 dan Rp14.000. Sedangkan harga daging ayam masih berkisar Rp28.000 per kilogramnya dan daging kerbau Rp150.000. Pada kesempatan saat melakukan sidak harga kebutuhan pokok tersebut, Wakil Wali Kota Sibolga menghimbau agar para pedagang tidak memanfaatkan momentum Lebaran dengan melakukan penimbunan. Selama beberapa bulan ini melakukan intervensi pasar maupun operasi pasar berjalan dengan baik sehingga tidak ada harga-harga yang signifikan naiknya. Kalaupun nanti ada kenaikan mungkin hanya menjelang mau harganya seperti daging, informasinya mungkin 2 hari ini akan naik karena pembelian mereka agak naik, termasuk juga dengan bawang putih, hanya itu aja. Kepada masyarakat, Wakil Wali Kota Sibolga menghimbau agar tidak perlu berbelanja kebutuhan pokok secara berlebihan, lantaran persediaan bahan pokok di pasar masih mencukupi. Pemirsa, bendera kirap pemilu tahun 2024 tiba di Kota Medan. KPU Kota Binjai menyerahkan bendera kirap pemilu tahun 2024 kepada KPU Kota Medan.
Kirap pemilu tahun 2024 tiba di Kota Medan ditandai dengan serah terima bendera merah putih, bendera KPU dan seluruh bendera partai politik dari Ketua KPU Kota Binjai kepada Ketua KPU Kota Medan di kantor KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan Medan kemarin. Resepsi serah terima tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima oleh Ketua KPU Kota Binjai, Medan dan juga Sumatera Utara. Peluncuran kirap pemilu tahun 2024 ini dilaksanakan dari 7 tempat se-Indonesia dan telah berjalan sejak Februari 2023 lalu. Jelang pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024 mendatang, KPU Kota Medan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepemiluan hingga basis pemilih paling bawah. Ketua KPU Kota Medan Agus Syah R. Damanik mengatakan, nantinya mobil kirap tersebut akan berkeliling Kota Medan untuk melakukan sosialisasi pemilu tahun 2024. Melalui kirap pemilu tahun 2024 ini, partisipasi pemilih di Kota Medan dapat lebih meningkat. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada Selasa siang mengunjungi Rutan Kelas 2B Tanjung Pura untuk menghadiri pembukaan rumah tahfiz Quran bagi narapidana. Dalam kunjungan ini, Edi Rahmayadi meninjau secara langsung kondisi para narapidana yang ada di dalam rutan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara Imam Suyudi. Di sela kunjungannya, Gubernur Sumatera Utara ini juga turut melakukan pembukaan secara langsung rumah tahfiz Quran yang diperuntukkan bagi warga binaan yang beragama Muslim. Keberadaan rumah tahfiz Quran ini merupakan program unggulan yang ada di Rutan Kelas 2B Tanjung Pura untuk para warga binaan yang ingin belajar tentang ilmu agama, khususnya dalam hal belajar membaca Al-Quran, pengajian, dan ibadah sholat. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan jika rumah tahfiz Quran ini merupakan suatu kegiatan yang sangat baik dilakukan untuk bisa merubah akhlak narapidana. Yang dibina ini kan rumah pembinaan sekarang. Nah, pembinaan ini kan harus jelas. Pastinya ada kegiatan-kegiatan yang mengedukasikan mereka suatu kebenaran. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Mulai dari tadi tahfiz ya, menghafal Al-Quran. Di samping dia juga memotivasi, dia juga nanti akan tahu dalam kehidupan ini adalah tujuannya adalah. Kegiatan belajar mengajar pada tahap awal di rumah tahfiz Quran ini akan diikuti oleh sebanyak ratusan narapidana umat muslim yang ada di Rutan Kelas 2B Tanjung Pura, sehingga diharapkan terbentuknya manusia yang berakhlak mulia, bermanfaat bagi orang banyak. Pemirsa, sebanyak 2.679 orang asal Batam pada Selasa sore tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan menggunakan KM Kelut. Meningkatnya penumpang arus mudik asal Batam ini 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada umumnya akan berlebaran di kampung halaman masing-masing di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penumpang arus mudik ini merupakan warga perantau yang mencari nafkah di Batam dan kembali ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi kepada keluarga di Hari Raya Idul Fitri yang sudah lama ditinggalkan. Para penumpang memilih menggunakan kapal KM Kelut karena biaya yang murah dan bisa mudik bersama keluarga. Selain biaya murah, di atas kapal dapat bersantai dan beribadah bagi umat muslim. KM Kelut membawa penumpang asal Pelabuhan Belawan dan sebaliknya ke Batam menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini akan terus berlanjut. Diperkirakan 20 April 2023 besok kapal akan dipadati penumpang. Saat para pemudik akan balik ke Batam dari Pelabuhan Belawan, PT Pelni juga sudah menambah kapal KM Dorolonda untuk mengangkut para penumpang dari Belawan dan juga Kota Medan.
Kepala Cabang Kesyah Bandaraan PT Pelni Sugeng Wibowo mengatakan, di dermaga Bandar Deli Pelabuhan Belawan, KM Kelut tiba di Belawan pukul 15 waktu Indonesia Barat dan berangkat kembali ke Batam pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. KM Dorolonda sudah berlayar dari Jakarta dan akan tiba di Belawan pada siang ini. Kapal tersebut akan langsung bertolak ke Batam dan Jakarta pada hari yang sama. Angkutan laut menjadi pilihan masyarakat untuk mudik lebaran ke Sumatera Utara karena harga tiket yang murah dan juga ekonomis. Pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya pencurian di rumah warga yang mudik, warga bersama TNI Polri di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan menggelar patroli Siskamling. Selain mengecek keamanan, petugas juga menerapkan waktu berkunjung bagi warga pendatang yang masuk ke lingkungan mereka. Satu persatu rumah yang ditinggal mudik di lingkungan 4 dan 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dicek oleh petugas patroli Siskamling yang terdiri dari warga dan anggota TNI Polri. Selain memastikan rumah warga yang mudik ke kampung halaman dalam keadaan terkunci dan aman, petugas juga memeriksa kondisi listrik agar tidak terjadi kebakaran. Selain itu, petugas patroli Siskamling juga menerapkan waktu berkunjung bagi warga pendatang yang masuk ke lingkungan mereka. Dan bagi warga lain yang belum melakukan perjalanan mudik hari ini diminta untuk mengecek kembali keamanan guna menghindari terjadinya pencurian rumah kosong. Kepala Pos Kamling Sugeng menyebutkan kegiatan Siskamling ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi pencurian yang kerap menyasar rumah warga pada musim mudik lebaran seperti saat ini. Setiap orang asing yang bukan merupakan warga sekitar dimintai identitas berupa KTP agar dapat memasuki area lingkungan 4 dan 5. Selain itu, setiap pengunjung juga hanya diberi waktu 1 jam untuk berkunjung jika waktu telah memasuki larut malam. Komunikasi ke kita untuk rumah-rumah yang bakal ditinggal mudik, mereka menyampaikan tolong, dan kita pun konsen kepada rumah-rumah yang kosong tersebut. Artinya ini kegiatannya swadaya, Bang? Siap, swadaya. Ini terbentuk dengan tujuan nothing tulus, dari rakyat, untuk warga. Untuk sementara waktu, Pemirsa, jalur mudik Langkat Aceh mulai ramai dipadati pemudik. Untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan selama mudik lebaran, pihak kepolisian melakukan pengamanan jalur mudik. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Aceh, tepatnya di Kota Stabat, Kabupaten Langkat, ramai dan lancar. Para pemudik yang melintas di kawasan ini biasanya menuju sejumlah daerah yang ada di Provinsi Aceh. Arus lalu lintas yang padat didominasi kendaraan pribadi mengingat bus antar kota antar Provinsi Medan Aceh biasanya beroperasi pada malam hari. Salah satu titik rawan kemacetan selama 8 tahun belakangan ini yakni di Jembatan Seiwampu, di mana dulunya jembatan ini hanya satu jalur, sehingga jika kendaraan berupa bus yang melintas harus secara bergantian sehingga kerap menyebabkan kemacetan yang panjang. Namun kini para pemudik dan pengguna lalu lintas sudah merasa nyaman karena jembatan satu jalurnya lagi kemarin diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan arus mudik lebaran yang terjadi setiap tahunnya. Jembatan ini rencananya akan kembali ditutup pasca lebaran karena akan dilakukan tahap finishing berupa pemasangan pengaman jembatan pada sisi kiri dan kanan, serta sarana lainnya. Selain itu, saat ini bagi para pemudik yang hendak menuju Aceh dan Kabupaten Langkat, sudah dapat memangkas waktu lebih kurang 2 jam karena terdapat jalur tol Medan Stabat. Selain itu, jalan tol zona 2 Stabat Kuala Bingai juga sudah dioperasikan untuk kelancaran pemudik dan libur lebaran sejak 17 hingga 30 April 2023. Untuk jalan tol zona 2 jalur Stabat Kuala Bingai meski tidak dipungut biaya, namun tetap diberlakukan e-tol card di pintu masuk dan keluar gerbang tol. Pemirsa, 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Polres Labuhan Batu Selatan melakukan pemantauan kegiatan Operasi Ketupat Toba 2023 di Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan, Selasa sore.
Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo secara langsung memantau kegiatan operasi Ketupat Toba tahun 2023 di perbatasan Sumatera Utara dengan Provinsi Riau. Menjelang 3 hari perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, tepatnya di Pos Pam 2 Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Polres Labuhan Batu Selatan memantau pengamanan arus mudik Lebaran di sepanjang jalan lintas Sumatera, khususnya kota Cikampak yang berbatas langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo menjelaskan, kondisi jalan sudah mulai padat, namun tim tetap berupaya melakukan pengaturan agar pengguna jalan merasa aman dan juga nyaman. Operasi Ketupat Toba ini dilakukan selama 14 hari selama mudik Lebaran. Kapolres Labuhan Batu Selatan menghimbau masyarakat, terutama para pemudik, tertib berlalu lintas agar aman dan selamat dalam perjalanan mudik tahun ini. Kami dari jajaran Polres Labuhan Batu Selatan melaksanakan operasi Ketupat Toba 2023 dalam rangka pengamanan arus mudik maupun balik Idul Fitri 1444 Hijriah. Jadi kami dari Polres Labuhan Batu Selatan ini nanti berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di bagian Batu. Nah, kami memantau jangan sampai masuk wilayah Sumatera Utara macet atau terhambat. Kita tetap memberikan pelayanan kepada para pemudik. Pemirsa, 3 hari menjelang Lebaran, kepadatan pemudik di Terminal Kota Sibolga mulai terlihat. Sejumlah armada bus AKDP dan AKAP yang ada di Terminal Kota Sibolga terlihat sibuk mengurusi kedatangan dan keberangkatan penumpang yang akan berpergian ke berbagai kota tujuan. Berdasarkan data dari Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Sibolga, kepadatan penumpang di Terminal Sibolga naik beberapa hari menjelang Lebaran tahun ini sebanyak 10%. Kepadatan para penumpang yang akan berangkat melalui Terminal Kota Sibolga kebanyakan menuju luar Kota Sibolga, seperti menuju Kota Pekanbaru dan juga Medan. Begitu juga sebaliknya, penumpang yang tiba di Terminal Kota Sibolga juga kebanyakan berasal dari kota yang sama. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang baik yang akan berangkat maupun yang baru tiba di Terminal Kota Sibolga, pihak Satuan Pelayanan Terminal Sibolga telah menyiapkan sejumlah tahapan-tahapan, diantaranya dengan memisahkan ruangan keberangkatan para penumpang dan ruangan kedatangan para penumpang yang baru saja tiba di lokasi Terminal Kota Sibolga. Selain menyediakan ruangan, pihak Satuan Pelayanan Terminal Sibolga juga menyiagakan sejumlah petugas keamanan terminal dibantu dengan aparat kepolisian Kota Sibolga. Sementara itu, harga tiket bus yang dijual pengelola jasa di Terminal Kota Sibolga hingga saat ini belum mengalami kenaikan yang signifikan. Penumpang pada saat ini Pak mengalami kenaikan sekitar 10%. 10%. Ya. Mengenai harga tiketnya sendiri dan Harga tiket belum ada kenaikan harga tiket. perkirakan puncak arus mudik dari Terminal Sibolga sendiri kapan? Puncak arus mudik mulai kita perkirakan sampai tanggal 20 Pak. Pemirsa, 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pos pelayanan rest area di kilometer 65 wilayah hukum Polres Serdang Bedagai masih terpantau ramai lancar. Pengendara yang mudik Lebaran dihimbau agar selalu berhati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan. Hal tersebut disampaikan Ibda Sarweli selaku perwira pengendali di Posyan Rest Area di kilometer 65 Polres Serdang Bedagai. Dari pantauan di lapangan pada hari ketiga menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah, tampak sejumlah kendaraan dari arah tebing tinggi menuju Medan masih ramai dan lancar, meski belum merupakan puncak arus mudik Lebaran tahun ini. Hal tersebut juga terlihat di sejumlah titik persinggahan di rest area yang sebagian besar singgah untuk sholat ataupun melepas lelah setelah berkendara seharian. Dari pantauan petugas posyan, pemudik sebagian besar diingatkan untuk tetap mengutamakan keselamatan dan jangan memaksakan berkendara jika dalam keadaan lelah. Di posyan, pihaknya menyiapkan tempat untuk istirahat para pemudik untuk menghilangkan kantuk kemudian melanjutkan perjalanannya.
Sementara itu bagi pengendara yang melakukan perjalanan jauh tetap memastikan kelayakan kendaraannya agar mudik lancar dan juga aman. Sementara untuk memastikan rest area B aman bagi pemudik, petugas selalu melakukan patroli pada jam-jam tertentu untuk memastikan lokasi rest area tersebut aman dari segala gangguan, terutama bagi para pemudik yang datang ke lokasi tersebut. Ini berdasarkan hasil monitor kami, belum terjadi peningkatan arus mudik, semuanya masih lancar, aman dan terkendali, dan kami tetap senantiasa menghimbau kepada pengemudi serta penumpang yang istirahat di rest area untuk tetap berhati-hati. Pemirsa, Polres Kota Sibolga bersama pemerintah Kota Sibolga melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap armada mudik Lebaran tahun ini seperti kapal penyeberangan dan angkutan bus di Terminal Kota Sibolga. Di Pelabuhan Pelindo 1, Sibolga, polisi melakukan pemeriksaan kesiapan armada kapal penyeberangan terutama pada fasilitas keselamatan kapal, mulai dari sekoci, jaket pelampung, serta ruangan bagi para pemudik yang akan menyeberangkan ke Pulau Nias, Gunung Sitoli. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kapal yang digunakan untuk mengangkut pemudik benar-benar siap dan aman saat melakukan pelayaran. Sementara itu, di Terminal Penumpang Kota Sibolga, polisi juga melakukan pemeriksaan kelayakan armada bus, mulai dari pemeriksaan rem, roda, serta fasilitas lainnya. Tidak hanya memeriksa kelayakan armada kapal dan angkutan darat, polisi juga meminta para nakoda kapal dan supir untuk lebih dulu melakukan tes urin narkoba sebelum melakukan aktivitas. Kapolres Kota Sibolga AKBP Taryono Raharja menjelaskan, pemeriksaan kelayakan armada kapal dan bus itu dilakukan untuk memeriksa rasa aman bagi para pemudik yang menggunakan jasa transportasi. Selain itu, bagi supir dan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, diminta untuk tetap memperhatikan keselamatan saat berkendara. Di Terminal Sibolga, setelah tadi pagi kita sudah melaksanakan kegiatan pengecekan di Pelabuhan Pelindo. Kegiatan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah ramcek dan pengecekan urin yang kita kerjakan bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota Sibolga, BNN Katapsel dengan Sat Narkoba Polres Sibolga. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa supir-supir dan kendaraannya layak untuk melaksanakan perjalanan baik dari Kota Sibolga menuju lintas provinsi maupun dalam provinsi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemahaman moderasi beragama kepada generasi muda Islam merupakan salah satu hal yang penting untuk pengamalan ajaran agama agar tidak ekstrim sehingga terwujudnya harmoni kehidupan bernegara. Pemahaman moderasi beragama terhadap sejumlah remaja masjid dilakukan safari di beberapa masjid Kota Medan diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Darul Maslahah bersama Himpunan Muda-Mudi Islam Akbar. Kegiatan taklim keumatan dan mujadalah umat safari menghadirkan Ustadz Kondang di Kota Medan sebagai pemateri, tokoh masyarakat dan kaum milenial. Diskusi moderasi beragama menuju Islam rahmatan lil alamin dikatakan Al-Ustadz Latifkan perkembangan teknologi informasi banyak generasi milenial memiliki pola pikir dan gaya hidup secara perlahan merusak sikap perilaku. Dalam upaya penerapan nilai-nilai moderasi beragama bagi generasi milenial, membentuk karakter moderat dan tidak terpengaruh oleh informasi yang merusak mental kepribadian. Himpunan Muda-Mudi Islam Akbar Ustadz Sugiarto mengatakan, moderasi beragama bagi generasi muda guna memberi pemahaman nilai kebenaran untuk harmoni kebangsaan.
Mana moderasi dalam beragama. Kita diajarkan untuk bertoleransi, kita diajarkan untuk anti kekerasan. Intinya acara ini penuh dengan pelajaran-pelajaran, sejarah-sejarah, bagaimana Nabi menghargai sesama muslim, menyayangi sesama muslim, tapi Nabi tidak melupakan untuk menghormati orang-orang yang beragama di luar Islam. Pengembangan sikap toleransi yang besar di antara anak-anak muda kita nantinya, maka kita bisa mengurangi atau menghilangkan adanya sikap-sikap saling mengkafirkan antara sama umat muslim hanya karena ada perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan, kemudian sifat yang membenci umat beragama lain, dan juga sikap-sikap yang mementingkan kebenaran seakan-akan klaim miliknya sendiri, mengabaikan kebenaran yang ada di sisi orang lain. Moderasi beragama di tengah masyarakat membangun komitmen kebangsaan yang kuat, memiliki sikap toleran dan menghargai tradisi budaya lokal masyarakat Indonesia yang beragama. Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang khusus bagi umat muslim, di mana pada bulan mulia ini umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, karena pada bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melipat gandakan kebaikan dan mengangkat derajat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ibadah puasa itu khusus untuknya daripada amal ibadah lainnya. Seperti dalam ayat Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan utama puasa Ramadan adalah bertakwa. Bertakwa berarti mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Islam mengajarkan bahwa dengan berpuasa manusia dapat mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang melanggar perintah Allah. Selain itu, salah satu kegiatan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersilaturahmi, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Fatunisa dengan menggelar buka puasa bersama dengan membawa takjil dan makanan yang dibawa dari rumah masing-masing oleh para murid dan juga santri. Kegiatan ini diawali dengan membacakan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Umi Intan. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, para santri dan guru menanti dengan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Umi Nadia Ardi tentang keutamaan ibadah puasa. Dengan memperbanyak amalan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi hambanya. Setelah masuk waktu untuk berbuka, seluruh guru, orang tua, dan santri menyantap sajian berbuka puasa bersama. Dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Pendidikan dan Sosial Hafizah ataupun Nisa menyelenggarakan buka bersama dengan melibatkan para murid, santri dan santriwati, siswa dan siswi SD IT Hafizah dan TK IT Hafizah. Kita melaksanakan buka bersama dalam rangkaian silaturahim. Mudah-mudahan dengan kita adakan kegiatan ini Pemirsa, memasuki 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, pengrajin pernak-pernik yang ada di Kota Pematang Siantar mulai ramai terima orderan dari warga yang akan merayakan Lebaran Idul Fitri. Tidak hanya dari Kota Pematang Siantar saja yang mengorder atau membeli pernak-pernik Lebaran ini. Namun banyak juga warga yang berasal dari luar Kota Pematang Siantar seperti Kota Medan dan kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara melakukan pemesanan atau membeli langsung pernak-pernik Lebaran ini. Pemesanan pernak-pernik Lebaran yang biasa digunakan sebagai hiasan di rumah atau di kantor, bahkan di rumah makan ini sudah mengalami peningkatan dari sejak awal bulan puasa Ramadan, sehingga pengrajin harus bekerja lebih ekstra untuk pembuatan pernak-pernik Lebaran. Pengrajin pernak-pernik Riki Toreh mengatakan, untuk tahun ini pemesanan pernak-pernik Lebaran baik dari warga yang akan menggunakan sendiri maupun dari para pedagang yang akan dijual kembali mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat sudah mulai pulih pasca pandemi COVID-19, mulai melanda dan dihapuskannya PPKM oleh pemerintah. Untuk tahun ini cukup baik dan sudah cukup terserap oleh pasar. Ini yang sangat dominan bulan bintang yang besar dan ketupat yang ukuran besar. Minat pasar tahun ini karena pemulihan ekonomi sudah cukup baik, produk-produk
beduk-beduk besar juga sudah dominasi di tahun ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.